Oke, teman-teman, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol santai dan teman-teman saya di Sanjaya Farm itu ternyata banyak banget yang nggak begitu kenal sama sampean loh, Mas Makin. Mergo aku dong terkenal, Mbak. Jangan gitu dong. Ya teman-teman ya, Mas Makin ini di Kali Gesing ini tuh sangat berpengaruh sekali ya tentang Etawa. Iya pora. Mbak bilang iya gitu loh. Jadi biar apa ya, Mbak? pengaruhnya apa katanya? Pengaruhnya ya sangat berpengaruh di Etawa kelas kontes, teman-teman. Nah, saya mau memperjelas ya ke teman-teman ya, kalau seberpengaruh apa sih Mas Makin di Kali Gesing? Gini teman-teman, saya wong juga sekalian belajar, saya juga nggak begitu paham. Gimana kalau sampein jelasin contohnya gitu? Maksudnya itu kambing-kambing kelas kontes, berapa kambing kelas kontes yang udah sampein keluarin hasil dari breedingan sampein sendiri, dan kemana aja itu kambing-kambing yang sampein jual Mas Makin? Ya udah lumayan banyak sih, Mbak. Lumayan banyak ya. Tapi kan udah dari dulu pas posisi saya masih di Wonosobo itu laku ke daerah Jawa Timur, tepatnya Malang itu ada. Terus yang belum terlalu lama era Ferguson sama Gondes itu, Ningrat itu yang dibeli sama Mas Wildan, dokter God Ya, itu. bener. Terus kantong di tempatnya Pak Slamet Jonggrang yang dibeli juga oleh dokter God yang dinamain kantong itu peranaan saya. Wih, mantap ya, berarti luar biasa loh teman-teman. Teman-teman pasti suka nyimak dokter God yang beli Gondes sama Ferguson. Itu kan sudah peternak-peternak besar dan yang peternak-peternak boleh dibilang miliarder ya, ya Mas ya, bener ya? Miliarder. Jadi itu caranya itu, piye to nek ngaran iki, mereka itu berani atau kendel beli yang spek-spek luar biasa. Minum, terima kasih Mas. Mas repot-repot ya. Oke. Lah gimana? Maksudnya kalau bibit-bibitan yang kelas kontes itu tuh sampean ciptakan dari pejantan sampean sendiri, atau memang ada caranya sih Mas untuk merawat cempe-cempe yang bisa jadi istimewa gitu? Kadang saya penasaran di situ teman-teman. Ya kita berusaha menggunakan pejantan sendiri. Oke. Salah satunya misalkan saya punya pejantan, dulu punya pejantan Sangkler atau Mr. Breeder yang sekarang di tempatnya Pak Dadang itu. Itu kan kambingnya besar, warna bagus, telinga panjang, pasung, bluer, nyadil. Tapi kan kekurangannya itu kan Sangkler. Testisnya cuma satu. Iya. Nah, saya punya keinginan saya harus punya keturunan Sangkler yang bisa masuk ke kontesan. Nah, saya berusaha mencari spek indukan yang seperti apa untuk istilahnya menjodohkan sama Sangkler itu loh. Alhamdulillah keluar pertama itu warna bagus, telinga panjang, umur 20 hari dibeli sama orang Malang. Anak dari Sangkler itu? Pertama kali saya jodohkan Sangkler itu keluar 2 jantan sama betina, yang jantan dibeli orang Malang. Katanya di Malang sekarang minta ditawar 115. Walah. Dulu dari kandang saya 12,5 umur 25 hari. 25 hari? 12,5 umur 25 hari, dan sekarang usia di Malang? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah Ditawar 115. Luar Tapi katanya nggak sekali. boleh teman saya. Oh, nah ini yang buat saya tertarik ya teman-teman ya. Sampean lihat dari Sangkler itu dari apanya? Kok bisa-bisanya sampean yakin kalau si Sangkler ini bakal ngeluarin cempe-cempe yang istimewa Mas Makin? Ya soalnya kalau dari Sangklernya itu kan minusnya itu cuma testisnya 1. Padahal kalau testisnya 2 itu layak untuk diajak ke kontes. Soalnya TB-nya itu kan mencapai 112 dulu. Wah, mantap, istimewa sekali berarti ya si Sangkler ya. Rewas panjang. Nah, alhamdulillah keturunannya itu bagus semua. Yo, kalau saya bilang bagus ntar diarani sombong, Mbak. Iya benar. Ya udah
udah lumayan lah. Masuk kelas kontes semua? Ya, misalkan saya meranakin ada 8 ekor, paling enggak yang 3 ekor, 4 ekor masuk Pasti kontes. masuk gitu ya? Seringnya seperti itu, Mbak. Wih, keren-keren. Menarik sekali ya teman-teman ya si Sangklir ini. Cuman ternyata si Sangklir ini sekarang sudah dibeli sama Pak Dadang, itu pun karena keceplosan katanya. Bener ya? Iya. Keceplosan apa tergiur sama Bati? Enggak, memang keceplosan, Mbak. Oh, keceplosan ya. Tapi ya memang udah jadi rezeki saya, jadi rezekinya Pak Dadang. Dadang. Pak Dadang juga sekarang kan mengandang Sangklir. Yo, Wah, udah balik pasti ya modalnya Udah turah-turah ya. lah, Wah, jelas karena si Sangklir ini memang pejantan cetak, teman-teman. Nah, kira-kira ya Mas Makin, berarti di kandangnya sampean ini kan udah nggak ada si Sangklir ini. Masih ada nggak pejantan cetak yang keturunannya si Sangklir ini? alhamdulillah saya masih punya 5 ekor 5 keturunan ekor. Sangklir. Sangklir ya? Wih, tapi nggak Sangklir toh? Enggak. Enggak. Alhamdulillah masuk dunia kontes. Oke. Ini cukup caranya bikin kita penasaran ya teman-teman ya. Biasanya kalau saya sendiri ngelihat pejantan yang Sangklir itu saya ngerasa nggak yakin, apalagi untuk dijadikan pejantan utama di kandang. Saya takutnya nanti anak-anaknya keluarnya pun Sangklir seperti bapaknya. Lah kira-kira si Sangklir milik sampean ini di kandang itu pernah nggak sih ngeluarin anaknya Sangklir? Saya kurang lebih ngerawat Sangklir itu kan sekitar 5 tahunan lah, Mbak. Iya. Itu alhamdulillah cuma satu yang keluar Sangklir itu. Tapi pernah ada ya? Pernah ada 1 ekor. Pernah ada kejadian itu. Itu dipelihara sampai gede atau sampai jual waktu itu? Saya jual umur ya sekitar 3 bulanan itu, dibeli teman saya sendiri 3 juta. Oh, Sekarang saya mau bayarin lagi, nggak boleh? nggak boleh. Saya tawar 35 juta, Mbak. Wah, beneran itu? Beneran, masih di Wonosobo, di tetangga saya. Sangklir aja ditawar 35 juta sama Mas Makin, teman-teman. Luar biasa, padahal dulu cempenya dibeli hanya 3 juta. Wih, keren banget sampean ya caranya untuk ngambil balik gitu loh. Kalau barangnya sesuai, otomatis dibateni gitu lah ya Mas Makin ya. Terus. Keren-keren. Nah, kemarin Mbak yang kontes Kebumen itu yang kelas A, itu dulu beli di kandang saya umur 3 bulanan juga, harga 5 juta. Nah, saya mau tebus 45 juta nggak boleh. Kemarin di Kebumen dapat nomor 4 kelas A. Wih, mantap. Ini ngomong-ngomong saya tadi udah dapat cempe, sudah saya bayar juga ya. Itu harganya sangat-sangat terjangkau, teman-teman. Ini saya penasaran, nanti kalau saya OP ini benar-benar sampai bagus, kira-kira saya dibateni berapa sama Mas Makin ya. Kita simak sampai ke depannya nanti, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi Mas Makin. Sambil belajaran juga, siapa tahu saya ngambil cempe di tempatnya sampean, nanti saya ngopeninnya tuh harus kayak gimana biar cempe itu juga jadi makin bagus Mas Makin. Ada cara khusus nggak sih kira-kira untuk ngerawat cempe itu? Ya pastinya adalah Mbak. Ada ya? Jelas faktor kesehatan itu kan sangat berpengaruh lah. Berpengaruh ya, sangat berpengaruh teman-teman. Menurut saya yang penting itu cempe, menyusui cempe itu jangan sampai perutnya itu Sampai belendung, bahasane wong Jawa kan belendang. Jangan Jadi, sampai terlalu antara postur sama perut itu nggak seimbang. seimbang. Itu Kurang bagus. besarnya nggak maksimal. Oh, carane ora oleh kewareken teman-teman ya. Ya, bener Ya nggak? dikira cukup lah, dikira ya, cukup yang aja, diimbangkan sama gomba istilahnya. Sama badannya lah. Sama ya, badan tubuh. itu lempeng lah Mbak. Simak baik-baik teman-teman. Cuma itu aja Pak Mas, nggak ada yang lainnya, maksudnya kayak pola makannya mungkin selain susu lah. Ada sih Mbak. Ya misalkan kalau ngerawat cempe kelas kontes itu, bahanan kontes itu, misalkan 1 hari mau disusui 3 kali, itu dilihat model posturnya itu. Kalau sekali nyusu itu 1 liter, gimana perutnya, kondisi perutnya itu gimana? Soalnya seringnya kalau terlalu kenyang kan mencret satu, iya. terus dilihat itu kurang bagus lah si cempe.
bertahap lah istilahnya itu. Misalkan dari setengah liter udah aman, kayaknya udah terlalu kurang, kita up lagi menjadi 700 atau 800 cc lah. Terus mengikuti umur cempe itu sampai paling enggak maksimal 1 liter sekali nyusu. Misalkan 1 liter sekali nyusu, terus satu hari nyusu 3 kali, insya Allah besarnya maksimal ya, maksimal posturnya dari tinggi badan juga maksimal. Berarti harus tetap benar-benar dipantau dari ukuran badan ya, bukan dari usia ya? Enggak, di ukuran badan. Oh gitu. Jadi umpomo usia 4 bulan atau usia 4 bulan gitulah. Usia 4 bulan dengan badan yang biasa itu pun makan nggak boleh terlalu banyak ya, untuk susu juga ya? Nggak boleh. Oh gitu ya teman-teman ya. Berarti usia itu nggak mempengaruhi teman-teman untuk nambah porsi makan, bener? Oh gitu. Terus kalau cempe-cempe usia pokoknya masih nyusu lah, belum disapih sama indukannya, kira-kira itu udah diizinin untuk dikombor juga nggak sih Mas Makin? Kalau saya pribadi dari umur 3 bulan lah kita udah latih makan jemporan. Cuma melatih Mbak, istilahnya biar besarnya itu nggak susah untuk melatih makan komboran. Ya misalkan sisa dari induk itu kan bekas-bekas di tempat komboran itu kan kadang masih ada. Nah itu awalnya itu dikasih cempe, ntar kalau udah mau jilatin, nah besoknya kita kasih segegem lah seukuran segini, terus ntar kan terlatih. Nah itu udah meringankan susu istilahnya, seharusnya susunya 2 liter jadi 1,5 liter gitu. Oh iya. Nah ini juga perlu ditanyakan masalah susu teman-teman. Kadang saya suka lihat ada orang-orang atau kandang-kandang lainnya itu kalau cempe-cempe yang istimewa itu susunya diforsir, jadi didocong terus susunya itu Mas. Itu maksudnya kepiye tuh? Aku nek aran iki bagus apa enggak gitu loh. Untuk spek-spek yang kontes ya Mas, kelas kontes ya. Gimana itu? Menurut saya kurang bagus lah Mbak. Kurang bagus. Jadi walaupun itu kambing kontes? Kurang bagus, soalnya kan setiap kambing itu kan ada kapasitasnya lah. Maksudnya kapasitas kekuatan, kekenyangan. Benar. Kan ada kapasitasnya tersendiri. Nah, kalau ambisi orang kontes itu kan piye carane cempe nyusu iso ban cepet le ginu-ginu. Soalnya kan postur sangat berpengaruh di dunia kontes. Memang nilainya kan tinggi. Tapi kan kita kembali ke kekuatan tubuh si cempe itu. Misalkan kita terlalu kebanyakan ngasih susu atau komboran, usianya belum siap atau tulang-tulangnya belum siap, itu kan postur kan Mbaknya pasti sudah lihatlah ada cempe ukuran kelas D misalkan 7 bulan 8 bulan itu posturnya nggak lempeng, nggak lurus tapi melengkung. Nah itu efek dari kebanyakan. Benar. Ini sering banget saya lihat di kontes-kontes ya teman-teman ya. Untuk cempe-cempe kelas kontes, speknya itu memang sudah istimewa dengan bluwernya, dilnya dan telinganya. Mau kadang aku tak lihat lagi kok posturnya banyak banget yang kayak gini Mas panjangnya, melengkung. Sudah bluwernya dil, telinga panjang, tebel, bagus, tapi kok nggak juara. Padahal itu menurut saya udah istimewa. Oh ternyata di body pun pengaruh banget ya Mas ya? Body pengaruh. Soalnya kalau postur udah melengkung kebanyakan, perutnya pasti bedah. Terlalu gede. Jadi si para juri itu kan ngelihatnya kurang ideal. Bener banget ya. Itu pengaruh sekali ya teman-teman ya. Itu nggak hanya di cempe-cempe kelas kontes, tapi di cempe-cempe yang masih di breedingan sendiri atau kelas breeding, itu pun nggak boleh kayak gitu ya Mas ya. Nggak boleh terlalu over ngasih makan gitu teman-teman. Lah ini ngomong-ngomong, emasnya ini berpengaruh apa di kandangnya sampean? Asik. Soalnya dari tadi kita cuekin ya teman-teman ya. Ya ini partner saya lah Mbak. Soalnya kan saya sering bepergian lah. Jadi kandang yang menghandle masih. Oke, berarti pawang kandangnya sampean ya. Terus kalau kita bawa kambing ke kontesan juga beliau yang ngerawat ya. Oke.
Oke, benar-benar berarti memang pawangnya Mas Makin ya teman-teman ya. Mas siapa namanya itu? Mas Tri. Oh, Mas Tri. Putranya udah berapa, Mas? Satu. Kirain single teman-teman, biar saya sekalian kenalin gitu maksudnya. Oke. Sampai ganti anak kandang udah berapa kali, Mas Makin? Alhamdulillah belum pernah ganti. Ya? Dari awal langsung saya ke sini langsung sama Mas Tri ini. Mas Tri. Soalnya banyak banget teman-teman saya yang selalu kesusahan untuk cari anak kandang. Emang gimana sih Mas Makin untuk cara kita biar bisa deket sama orang yang ibaratnya bener-bener akan kita pasrahkan untuk kandang kita, itu harus gimana sih sampean? Cara niki boleh dibilang milihnya atau mungkin nyari yang srek atau nyari yang bener-bener telaten sih kalau sampean itu? Yang jelas saya mencari tenaga untuk di kandang itu kan, satu orangnya suka dulu sama kambing. Oke. Kalau sih yang pasti orang kerja itu pasti kan yang utama cari hasil. Bener banget. Tapi kalau cuma kita mencari tenaga yang cuma cari hasil, ya ibaratnya ya terus terang aja lah, ini saya di depan Mas Tri nggak ada yang saya tutupin ya, nggak ada ya. Misalkan Mas Tri nggak suka sama kambing, cuma beliau mau hasil, istilahnya milih bayaran tok ini lah. Kan merawat kambing sementing kambing wis dipakani, wis rampung. Iya, bener. Lah piye carane nek Mas Tri wis seneng kan, wah iki kudune ki wedhus dingene. Iki kudune wedhus dingene Mas, ngene. Iki wedhus cacingen Mas, diobati. Lah, itu yang bisa diajak partner. Bener sekali ya, intinya harus cari anak kandang yang benar-benar suka sama kambing juga. Terus selain itu juga telaten dan sayang ya sama kambingnya. Yang pasti seperti itulah, Mbak. Jadi ngopeni kambing walaupun milik bos tapi totalitas gitu loh teman-teman. Itu kita pun mau pergi kemana aja percaya ya Mas ya? Percaya. Soalnya kemarin ada yang bilang nyari anak kandang tuh susah banget, yang cuman mentingin untuk gaji tapi ngurusinnya nggak bener. Terus banyak banget loh teman-teman. Ya Mas? Banyak banget kemarin yang komplainan sama saya seperti itu. Coba dong Mbak Feni cariin anak kandang yang bener-bener. Ya aku bilang wes aku wae rapopo, katanya nggak kuat gaji. Nah dari dulu ini pernah katanya Pak sampai mimpi pingin diseneni karo aku. Ini lagi lucu teman-teman. Bisa-bisanya. Kenapa Mas? Kok tiba-tiba pengen dimarahin sama bosnya itu? Ya nggak tahu, cuma mimpi tuh Pak. Jadi Oh berarti itu Mas Makin nggak pernah marahin sampean ya? Sama sekali? Enggak. Luar biasa sekali. Saya kan paling cuma titip pesen memperlakukan antara kambing yang sedang bunting, kambing yang sedang menyusui sama pejantan itu kan porsinya berbeda. Paling saya cuma bilang, karena aku manggilnya Lek, kayak pejantan kumbarane nganggone iki porsinya sekian, nek nganggo induk porsinya sekian, pakainya ini gitulah ibarat. Terus wayahe kambing waktu zaman dia udah feeling sendiri lah. Saya nggak usah nyuruh-nyuruh. Ngelihat kondisi kambingnya kotor aja udah pasti langsung dimandiin ya Mas ya. Mantap. Rajin sekali berarti sampai ya Mas ya. Yo, Mas Makin nggak pernah nyuruh. Nggak pernah nyuruh ya. Bener-bener. Keren. Berarti sampean kerja pun pakai hati ya Mas ya. Luar biasa sekali. Nah ini juga tadi sempat keseliwer caranya sempat dibahas. Untuk pejantan pun sampean takarin ya Mas ya untuk makannya. Wow, luar biasa sekali loh. Nek kita kan gini Mas, contohnya aku wes ya. Ini contohnya saya sendiri aja kalau ngasih makan pejantan itu wah mabruk. Biar apa? Biar pejantannya gede, gemuk. Saya mikirnya kayak gitu. Ternyata itu nggak bagus ya? Nggak bagus. Kurang lah. Oh alah. Pengalaman saya sendiri kurang kalau seperti itu. Oh berarti semua itu ada takarane ya teman-teman ya. Jangan sak-sake nek tak pakani akeh ngwarit sing akeh komborane sing akeh men wedhuse gede-gede itu salah besar. Itu kurang bagus atau kepiye itu maksudnya Mas kalau kita over ngasih makan untuk ternak kita itu? Ya kembali seperti takaran untuk cempe Mbak. Jadi kita harus melihat kondisi tulangan dari pejantan itu,
terus kapasitas Perutnya. perutnya itu seperti apa. Kalau kita kan kita ngasih makan, misalkan kita kasihlah katakan untuk pejantan 1 kali makan komboran 1 kilo atau 2 kilo itu, ntar kalau komboran itu udah habis, perutnya itu seberapa gede gitu loh. Oh gitu. Kalau terlalu over, pasti saya bilang sama Lek Boker itu, besok dikurangin lagi. Oh iya. Tapi pastikan kondisi pejantan itu cacingan apa enggak. Gitu. Jadi kan kalau kondisi sehat, istilahnya enggak cacingan, kita ngasih makan itu istilahnya itu yang penting tepat waktu lah, Mbak. Waktu ya. Enggak boleh- harus terlalu over banyak biar cepet Ya, gini. kalau Itu saya enggak. sukanya kayak gitu Mas kadang. Pak Jadi Joni. kita ngasih pakan sesuai kebutuhan kambing. Soalnya kita lihat saja, misalkan Mbak Feni lah ngasih makan komboran terlalu banyak. Kita lihat kotorannya Ya. itu neletong kadang Neletong sok apa nasi enggak? kayak kotoran sapi sampai misalkan kalau neletong berarti itu kan antara karbohidratnya itu terlalu banyak. Jadi percuma lah kita ngasih pakan kambing terlalu banyak, tapi akhirnya buang kotorannya itu neletong, berarti itu kan itu kebuang, Mbak. Iya sih, bener ya teman-teman ya. Jadi gini teman-teman, saya sendiri deh gitu aja. Saya juga kan pemula, terus saya juga sudah ke kandang mana aja. Memang kenapa kok Mbak Feni bisa tertarik ngambil tempat Mas Makin? Karena itu ada ketertarikan tersendiri. Kalau teman-teman sering nyimak, sering tahu, Mas Makin juga itu nggak hanya cuma saya yang sering liput ya, banyak YouTuber yang sering liput. Cuman kalau saya tertarik karena saya udah lihat dari spek-speknya, dari manajemen atau dari sistemnya beliau. Beliau itu kalau jual teman-teman ya, ora sembrono. Kenapa boleh dibilang nggak sembrono? Karena kalau kita ngambil peranaane di kandangnya beliau sendiri dari pejantan beliau sendiri, beliau nggak akan pernah ngambil ke orang lain dan mengakui ini cempe dari kandang saya, tidak. Itu nyata. Makanya jarang banget ada cempe di sini. Karena itu tadi, proses untuk indukan hamil sampai beranak itu lama teman-teman. Kalau segampang itu baru diliput kemarin cempe-cempenya laku semua, kok tiba-tiba minggu ini udah ada cempe-cempe lagi. Kalian bisa mikir nggak positif lagi deh, kita positif thinking aja. Itu benar dari kandangnya atau ngambil dari pasar atau beli dari petani-petani. Itu harus disimak baik-baik. Jadilah penonton, pembeli yang cerdas. Itu pesan saya, karena saya juga itu pemula. Saya nggak mau teman-teman Sanjaya Farm yang nyimak video saya itu semuanya pada caranya boleh dibilang nggak jadi atau kedepannya jelungup apa piye. Aku nggak pengen kayak gitu. Kalau bisa kita semua itu sebagai peternak pemula, kita tunjukin kedepannya kalau kita itu bakalan bisa sukses bila kita jadi peternak yang cerdas atau pembeli yang cerdas. Ya teman-teman, itu pesanku. Ini bukan dari omongannya Mas Makin, bukan. Ini dari saya sendiri buat teman-teman Sanjaya Farm. Ya, kita simak baik-baik. Kalau peranaan atau breedingan sendiri itu nggak secepat itu loh teman-teman. Nggak secepat itu, seminggu kok mosok wedhus wis manak meneh. Ada cempe-cempe usia tiba-tiba 4 bulan yang siap keluar kandang. Tidak, itu nggak ada. Ya Mas Makin? Oke. Itu kan sampai ketawa beliau. Ya Ini kan nyata. Ada, Mbak lah. Istilahnya kalau di dunia itu jahat, Mbak. Nah, itu Lingkaran tadi, hitam. lingkaran hitam. Jangan sampai kita kejerumus di lingkaran hitam itu. Makanya saya bilang jadilah peternak yang cerdas, belajar bareng karo Mbak Feni, karena saya juga itu baru belajar teman-teman. Yang jelas kan banyak lah, Mbak. Bos-bos mulai tertarik, ibaratnya punya usaha apa, Iya. biar Mbak Modal modalnya udah banyak, besar, bener banget, modal Mas banyak, Makin. tapi modal untuk jadi peternak itu yang belum ada. Jadi modal materi udah banyak, cukup, tapi modal untuk peternak untuk beternak sendiri masih kurang. Akhirnya beli bahanan, wis kelarangan. Itu yang kadang suka dirawat ora maksimal, akhirnya rugi. bener. Nah, saiki modal oke kaya ngopo, tapi nek wis ibaratnya kapusan, ya tobat to, Mbak. Tobat. Arak mentas, arak mlaku meneh. Abot Mas.
Beneran. Males toh. Abot juga rasanya itu berat banget. Nah itu jangan sampai ya teman-teman ya, jangan sampai terjadi yang seperti itu. Cari Kan yang ono, jelas Mbak. aja. Petani binasaan, ada istilahnya tani binaan. Lah nek iki nek sing tani binasaan, ilmu mumpung gelem tuku ning nggonku misale. Tuku ning nggonku sak rega-rega pira dituku. Padahal dheweke ora ngerti spek wedhus, wis tuku larang ora dadi kuwi tani binasaan. Nah. Tapi nek tani binaan kuwi wis ndilalah sing bebet misalnya ning kandange Mbak Feni karo Mbak Feni diarahke yuk sik tuku kowe suwi-suwi berkembang kowe tani binaan Mbak. Dadi aja nganti dadi petani sik binasaan. Nah ya teman-teman ya, disimak baik-baik, belajar bareng kita. Pokoknya saya, Mas Makin, semua teman-teman Sanjaya Farm, kita belajar bareng-bareng mengenai etawa. Ojo mung durusi seneng lan keblinger dengan harga. Kita juga harus belajar dari spek-spek, dari cara perawatan, dan ngambil pun juga harus yang jelas yo teman-teman ya. Oke, itu untuk pembelajaran kita. Wong aku juga ki yo kerep dihapusi ngono wae wis, dadi kita saling belajar aja lah. Sama-sama belajar. Kira-kira masih ada lagi yang mau disampaikan Mas Makin untuk kita para pemula? Entah itu dari cara beternak, entah itu dari cara memilih kambing, entah itu dari cara kita menyikapi satu persatu orang yang cara niki boleh dibilang yang bakal bisa diajak jalan bareng, maksudnya kiki melaku bareng ke depannya gitu loh Mas Makin. Ada nggak yang mau disampaikan lagi atau cukup sekian? Ya mungkin ada Mbak beberapa. Yang penting kita misalkan mau mencari bibitan untuk ternak kita sendiri itu kita harus belajar dulu. Yang pasti itu harus belajar dulu ya. Mainlah ke kandang siapa yang menurut jenengan misalnya menurut jenengan yakin. Itu udah memang udah menjadi pelaku peternak dan kita bisa lihat seberapa sukseskah yang kita mau tuju. Itu salah satu. Terus kalau kita udah belajar kan kita tahu spek yang seperti apa yang mau dijadikan breeding di kandang kita. Terutama di kualitas indukan atau pejantan yang seperti apa, dan misalkan spek indukan yang seperti apa yang layak, terus model speknya itu seperti apa, itu harus harga sama barang itu harus seimbang. Jadi kalau saya pribadi saya nggak mau beli cerita, kan ada yang mengunggulkan terah atau luri. Benar. Kita harus lihat barangnya dulu seperti apa kualitasnya, baru kita tanyakan ini terah apa atau luri apa. Kalau memang layak, mantep, yuk kita beli. Nah insya Allah itu jalan kalau terahnya bagus, itu kedepannya pasti akan jadi lebih bagus. Benar. Oke ya, masih ada lagi nggak kira-kira? Ya kalau saya pribadi nggak ada indukan yang mewah-mewah kok Mbak. Nggak ada ya Mas ya? Saya bermain di yang menurut saya itu di angka aman aja lah. Kita beli di angka misalkan Doro atau Dire di angka, ya kalau saya pribadi di angka minimal 7 juta sampai 12 juta lah Mbak. Misalkan logikanya gini lah, misalkan indukan 1 kali kawin paling enggak kita jual keturunannya itu udah di angka 5 juta atau 6 juta atau 7 juta bahkan lebih, itu 1 kali beranak kan otomatis modal kita beli indukan itu tinggal berapa lah. Nah, syukur-syukur 1 kali beranakan itu harga indukan udah kembali. Jadi indukannya itu udah gratis. Bener. Paling enggak kita punya target 2 kali beranakan, modal kita harus kembali. Itulah peternak sukses. Bukan yuk sukses yuk untuk bendera di kontesan, enggak. Kan ya? Kan tujuannya kita juga cari rezeki, untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Masih ada lagi nggak kira-kira yang mau disampaikan? Coba. Kalau saya pribadi mau jual cempe masih kecil di Nyuwun Sewu pemula, saya malah nggak berani Mbak. Nggak berani. Saya kan belum tahu perawatannya seperti apa. Udah beli cempe mahal, perawatannya nggak jadi, pasti harganya mesti turun. Bener, nah, pasti. Seringnya itu malah para pedagang yang masuk ke kandang saya itu. Malahan ya. Soalnya gini loh Mbak, enaknya jual sama pedagang, kita jual
layaknya barang itu. Misalkan harga 10 juta. Lah sama pedagang nggak ada istilahnya retur. Oke. Jadi seberapa jauh pengalaman pedagang itu kan piyambaknya pasti ada kir. Bener. Nah, punya kir sendiri-sendiri. Bener. Misalkan kir saya ini saya jual misalkan 7 juta. Pedagang beli di kandang saya itu paling nggak ini bisa saya jual dengan 8 juta atau 9 juta. Itu kan punya kir sendiri. Bener banget itu, malah pinteran pedagang teman-teman. Istilahnya lebih aman, cuma kan kadang adalah tetangga atau tetangga desa atau bahkan luar kota pun datang ke sini saya minta bibitin seperti ini, cuma saya minta tolong Mas, saya dipantau perawatan saya seperti apa. Insya Allah siap saya. Siap ya, sampai juga ya mantau ya teman-teman ya, Mas Makin juga siap mantau. Dan itu tadi pokoknya semua kambing yang sampean beli di tempatnya Mas Makin, bila memang sampean ngerawatnya pakai ilmu yang disampaikan sama Mas Makin, insya Allah nantinya pasti bakalan tetap bagus-bagus ya. Otomatis pun beliau bakal tetap bateni, nggak bakal yang namanya ngerugeni petani. Itu prinsipnya Mas Makin gitu aja teman-teman. Kan ada Mbak yang familiar itu kata-kata hobi plus investasi. Lah, kalau saya tak balik dulu, investasi dulu baru hobi. Kalau saya tapi ya. Kita harus hasil dulu, baru ndurusi hobi. Bener. Tapi kalau ndurusi hobi investasi nih ndak kalah. Nah bener ya teman-teman ya, harus dijadikan investasi dulu baru hobi. Jadi pelaksanaannya sampean mau berinvestasi dibarengi hobi agar seneng ngopenine terjamin gitu loh teman-teman maksudnya ya. Ya mungkin cukup lah Mbak, cukup obrolan ya? kali ini. Sambung lain waktu. Oke, nggak apa-apa. Intinya tadi beneran loh, ini pokoknya sangat disayangkan kalau teman-teman nggak simak sampai selesai, karena ini obrolan bener-bener obrolan kita belajar atau sekolah. Jangan salah, sekolah ternak itu mahal ya Mas Makin ya? Mahal sekali loh teman-teman. Prakteknya sangat lama. Benar sekali ya. Contohnya kayak dirimu gawe SIM, mungkong kan belak ora dadi akhirnya nembak, ya pora. Nah, ini ilmu yang tanpa kalian bayar bisa benar-benar dipakai, insya Allah bakalan jalan seperti Mas Makin teman-teman. Saya welcome kok Mbak, sama siapa saja. Misalkan mau datang ke kandang saya, mau sharing apa, saya welcome. Welcome ya. Oke ya, nggak harus beli di kandang saya, enggak. Bener, nggak harus semakin beli. Banyak teman, semakin banyak sedulur. Bener. Semakin banyak rezeki. Bener banget, amin. Oke, udah ini? Ya cukup Mbak. Oke, gitu aja teman-teman pembelajaran atau obrolan kita sama Mas Makin, sama Mas Tri, ilmunya ya harus dipakai. Tadi sempat kita ngobrol bentar sama Mas Tri, tapi ya itu tadi Mas Tri banyak diemnya. Oke, gitu aja teman-teman. Makasih banget loh Mas Makin ya, sama Mas Tri, sukses selalu sampean. Saya doain semoga besok dimarahin sama Mas Makin. Kalau pengen dimarahin kan gitu. Cuman pengen dimarahin aja sampai ngimpi kan. Jadi saya doain biar besok dimarahin sama Mas Makin ya teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Sanjaya Farm Purworejo.